di pertemuan yang telah lewat, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ardhah, beliau menganjurkan kepada kita setelah sholat, setelah terbit matahari sekedar 4 derajat dari langit atau semalam sekitar 16 menit, maka kita dianjurkan sembahyang sunnah duha, gawi jola. Jadi sembahyang sunnah duha rugi bilanya kada tergawi, bilanya kau aja menggawi digawi. Biar 2 rakaat tidak masalah. Yang penting ada menggawi setiap harinya. Setiap hari 2 rakaat misal. Itu paling sedikit sembahyang duha semalam. Adapun yang paling banyak ujar Sidin 12 rakaat. Adapun yang paling afdol yaitu adalah 8 rakaat sembahyang duha. Surahnya kada hafal, sarah kita aja hendak bersurah kada kah? Yang penting gawiannya sembahyang duha 2 rakaat. Jam 6:30 sedang digawi. Misal takutan begawian ya, begawi jam berapa? Jam 8 mulai, atau jam 7 sudah tulah, 6:30 gawi. Atau jam 6 sudah masuk ke juga sudah. Jadi kau aja kita menggawi duha itu. Kemudian ujar Sidin tu maqal al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bikum fid darin amin ila an qala falaysa baina tulu'i waz zawali ratibatun illa hadhihi salawat. Maka kadada ujar Sidin semalam sembahyang atau baina tulu' waz zawal, antara terbit matahari sampai tergelincir matahari, artinya sampai masuk waktu zuhur, ratibatun, sembahyang rawatib lainnya. Illa hadhihi salawat, kecuali sembahyang duha ini. Fama fadlu anha min awqatika falaka fihi arba'u halat. Adapun ujar Sidin yang paling afdol, munnya kita hendak menggawi yang afdol daripada yang afdol, yaitu 4 kita bagi daripada 4 kedudukan atau 4 derajat. Yang pertama al-halatul ula, keadaan yang pertama atau kedudukan yang pertama ujar Sidin wahiyal afdal, yaitu paling afdal, gawian yang paling afdal setelah apa tadi? Terbit matahari, setelah kita sembahyang duha lah, enggak. Sekedar 4 derajat dari langit. Terbit matahari dan tinggi matahari tadi 4 derajat dari langit, yaitu sekitar 16 menit setelah masuk waktu isyraq. Antasrifahu, bahwa engkau gunakan waktu engkau tadi fi talabil ilmi, pada menuntut ilmu an-nafi'i fid din, yang memberikan manfaat di dalam agama kita. Ai fadilal awqati fi naf'in nasi bi ilmika fi fatawa wa tadris. Ujar Sidin, engkau utamakan waktu-waktu engkau itu fi naf'in nas, pada memberikan manfaat biasanya manusia. Kan semalam di awal-awal kita belajar kitab Bidayatul Hidayah ini, ujar Sidin, manusia itu ada yang memberi manfaat biasanya orang lain, ada yang kada memberi manfaat biasanya orang lain, ada yang mencelakakan orang lain. Itu manusia. Memberi manfaat kepada orang lain macam-macam manfaatnya. Jadi Yudhsidin fi naf'in nas, apa aja yang memberi manfaat gasan manusia, itu yang paling afdal kita gawi. Yang penuntut ilmu, yang belajarnya tadi apa? Tujuan supaya kena kawa mengajarkan gasan orang lain. Yang berisi gawian berjualan dan yang lain sebagainya, yang paling afdal bagi Sidin apa? Berjualan. Kenapa? Karena dengan berjualan tadi, dengan berusaha tadi, memberikan manfaat gasen anak bini di rumah. Jadi gawian-gawian yang memberikan manfaat gasen manusia, itu gawian yang paling afdal. Tapi kalaunya dalam masalah ilmu, itu yang paling afdal sudah. Bi'ilmika fi fatwa wa tadris. Pada memberi manfaat akan manusia bi'ilmika, dengan ilmu engkau, fi fatwa, dengan berfatwa, wa tadris, atau belajar, saling belajar mengajar, atau tasnif, atau mengarang kitab, atau mutala'atil kitab, atau belajar mengulangi kitab, murajaah.
Fa in amkanaka istighraqul awqatika fi dzalik, amunnya kawa ujar sidin istighraq, kita habiskan waktu kita untuk menuntut ilmu tadi aja, untuk belajar mengajar aja. Ini gesen pelajar biasanya, atau kayak buhan-buhan sidin nih yang ngajar di pesantren. Kawa menggunakan waktunya fi awqati dzalik, istighraq menghabiskan waktunya dari terbit matahari tadi sampai waktu zuhur. Wa huwa afdalu ma tashtaghilu bihi ba'dal maktubati wa rawatibiha, yaitu gawian yang paling afdal ujar sidin setelah gawian sembahyang wajib, setelah gawian yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnahnya. Sembahyang wajib, sembahyang sunnah, mbahnya kada menggawi apa-apa lagi, yang digawi belajar mengajar. Yang mengajar dari habis isyraq tadi sampai zuhur, digunakan waktunya mengajar. Yang pelajar dari isyraq sampai zuhur belajar aja. Ini waktu yang paling afdal. Dan ini yang paling afdal gawian gesen orang tersebut. Tapi bilanya sudah berkeluarga, lain lagi sudah gawiannya. Amunnya gara-gara menuntut ilmu, bahasanya anak bini pacang kelaparan, kesalah pulang. Namanya kan dapat ilmu cuma kada mengamalkan ilmunya. Sedangkan kan menuntut ilmu wajib, tapi menafkahi anak dan bini wajib juga. Jadi cari yang paling muhim dulu, yang paling diutamakan. Menafkahi anak bini kah? Menuntut ilmu kah? Amunnya aku menuntut ilmu, manfaatnya gesen aku aja. Tapi amunnya aku menafkahi anak bini, gesen anak bini juga manfaatnya. Nah ini gesen yang begawian. Bilanya kada begawian, yang paling afdal tadi menuntut ilmu. Lianna fi dzalika manfaatul khalqi wa hidayatihim ila tariqil akhirah. Karena yang demikian itu dalam belajar dan mengajar itu memberikan manfaat kepada seluruh makhluk. Wa hidayatihim, dan akan memberikan hidayah kepada mereka ila tariqil akhirah, menuju jalan akhirat. Wa rubba mas'alatin wahidatin yata'allamuha al-muta'allim fayasihu biha ibadata umrih. Dan berapa banyak ujar sidin satu masalah saja diajarkan oleh guru kepada muridnya, fayaslihu, maka masalah tadi yaslihu biha ibadata umrih, menyamai ibadah, inya beribadah seumuran. Ini orang beribadah seumuran hidup. Lawan sidin ini belajar mengajar. Tapi belajar mengajarnya tadi memberikan manfaat. Gesen yang mendengar, gesen sidin juga memberikan manfaat. Maka belajar mengajar ini lebih utama, lebih afdal daripada yang sidin beribadah seorangan tadi, seumur hidup. Walau lam yata'allamha lakana sa'yuhu dha'ian. Seandainya orang itu kada belajar masalah itu tuh, maka inya sepanjang umurnya dha'ian. Dha'i artinya apa? Kada paham masalah apa-apa, kada paham masalah itu. Kada pintar-pintar. Misal belajar masalah wudu, atau belajar masalah sembahyang, atau belajar memperbagus bacaan Al-Fatihahnya. Itu belajarnya. Satu masalah inya belajar lebih baik daripada inya beribadah seumur hidup. Kenapa? Karena memberikan manfaat keseninya tadi. Cuma inya beribadah aja, tapi bacaannya salah masih. Beribadah, tapi kada tahu cara wudu yang bujur, kada tahu cara sembahyang yang bujur. Apa? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap yang berisi beramalan cuma kada berisi ilmu, yang digawinya itu kada ada ilmunya, mardudatun la tuqbalu, maka amalnya itu mardudatun, ditolak dan kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada in kunta aliman. Ini jelasidin amunnya kamu orang alim. Mun orang alim mengajar gawiannya. Wa amma in kunta muta'alliman, adapun amunnya engkau muta'alliman, pelajar, fal afdal, maka yang paling afdal antasrifa awqatika, bahwa engkau gunakan waktu-waktu engkau fi talabil ilmin nafi' fid din, pada menuntut ilmu yang memberikan manfaat di dalam agama kita.
haitsu yashtaghilu al-'alimu bil ifadah wa fi nuskhah haitsu yashtaghilu al-'alimu bi tasnif wa kadza law lam takun muta'alliman bi an tata'allaka bi an tahassala li tasiri 'aliman bal law kunta minal awam fa huduruka majalisil wa'dhi wal 'ilmi afdalu min ishtighalika bil awradi wan nawafil. Nah, jadi di sini intinya hadirnya engkau di majlis wa'dhi, majlis nasihat, menasihati, majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat dan yang lain sebagainya afdal min ishtighalika. Hadir kita di majlis ilmu lebih afdal daripada engkau sibuk bil awradi wan nawafil, daripada kita sibuk dengan menggawi yang sunnah-sunnah atau membaca wirid. Itu paling afdal sudah menuntut ilmu. Misal contoh lain kayak apa? Contoh biasa misal kayak di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan habis sembahyang subuh biasa ada pengajian subuh sepanjang Ramadan. Kita hadir duduk orang pengajian. Pahamkah kadakah? Umpat duduk aja. Pahamkah kadakah? Biar sambil ngantuk bahasanya. Itu lebih afdal daripada kita membaca wirid-wirid. Wirid napakah? Misal berisi wiritan, aku jasidin setiap tuntung sembahyang subuh membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali, membaca salawat 100 kali, membaca istighfar 100 kali misal. Tapi pas ada pengajian jangan dibaca dulu. Lebih baik pian hadir diam daripada pian bacaan. Dan di antara adab menuntut ilmu, di antara adab kita menuntut ilmu, kurang adab bilanya kita hadir menuntut ilmu sambil bacaan tasbih. Sambil mengatek tasbih subhanallah, 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu kada adab, kurang adabnya. Ini yang mengatek tasbih inilah yang bagus. Apalagi sambil yang lain. Apalagi yang lain. Ini yang mengatek tasbih yang bagus tuh. Bacaan itu kurang adab dalam menuntut ilmu. Nah, jadi dalam menuntut ilmu itu ada adabnya juga. Kenapa? Kenapa kita perlu beradab dalam majlis taklim? Supaya ilmu yang kita tuntut tadi itu berberkah. Bilanya kada beradab, mungkin kita dapat ilmunya, dapat faedahnya, cuma kada ada keberkahannya. Maka keberkahan itu yang kita cari ziyadatul khair lillah. Bertambahnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wan nawafil ujar sedin lebih afdal daripada kita menggawi sembahyang sunnah. Misal biasa habis sembahyang isya, orang ini sembahyang sunnah witir 11 rakaat, misal. Tapi pas ada pengajian atau habis sembahyang maghrib, biasa orang ini sembahyang sunnah 20 rakaat, sembahyang sunnah awabin. Ngalih bang jariannya udah kita nih. Banyak yang kada ayo nyata dah. Menggawi 6 rakaat gini alhamdulillah ya Allah lah. Jadi habis sembahyang maghrib, lalu ini nih biasa menggawi sembahyang sunnah 20 rakaat, sembahyang awabin aku jar sidin. Lalu pas ada pengajian, pian sembahyang cukup 6 rakaat, sisanya pian hadir duduk majelis taklim, itu lebih afdal daripada pian sembahyang 20 rakaat tadi. Kenapa? Kama fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu disebutkan di hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu arda, inna hudura majlis dzikri afdalu min salati al-farqah wa syuhudi alfa janazatin wa iyadati alfi maridin. Afdalu min salati alfi raka'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Inna hudura majlis dzikri, bahwasanya ujar sidin hadir majlis zikir atau majlis taklim, majlis yang bagus-bagus itu afdal, lebih afdal min salati alfi rakaah, lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Yang minggu semalam disampaikan oleh Ustaz Rodi semalam. Ingat kalau lah ujar sidin duduk kita di majlis taklim lebih afdal daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Wa syuhudi alfi
janazatin, dan menghadiri orang yang meninggal 1000 orang. Wa iyadati alfi maridin, dan meelangi orang garing 1000 orang garing. Dan ini kadang-kala kita gawi dalam sehari. Sembahyang 1000 rakaat dalam sehari. Amun menghadiri orang meninggal 1000 ikung. Si ikung aja orang di higa rumah gini gak ada tulak. Apalagi sampai 1000. Wa iyadati alfi marid, dan meelangi orang garing 1000 orang. Ujar sidin meelangi orang garing si ikung, himpal 100.000 sudah. Kali 1000 berapa habisnya? Jadi menuntut ilmu tadi itu yang paling afdal sudah, ujar sidin. Menuntut ilmu yang paling afdal. Dunal fuduli alladhi akabban nasu alaihi wa sammuhu ilman. Bukan ilmu di sini, ilmu yang di sini itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk agama kita, fiddin, yang memberikan manfaat dalam agama. Bukan ilmu fil fudul, dunal fudul, bukan ilmu yang fudul, lelabihan. Ilmu lelabihan, apa ilmu lelabihan? Alladzi akabban nasu alaihi, yang mana manusia kebanyakan lazama, melazimi ilmu ini. Wasammauhu ilman, dan dinamakan ilmu juga. Contoh ilmu apa? Contoh ilmu hisab, ilmu sihir, atau ilmu nujum, ilmu hitung-hitung bintang, ilmu bintang membintang. Oh, di sini nih ilmunya. Bilanya bintang ini berarti musim bertanam. Bila bintang ini musim ini. Nah, ilmu bintang membintang itu oleh termasuk di sini. Bukan ilmu yang itu, tapi ilmu yang memberikan manfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Wal ilmu nafi'u ma yazidu fi khaufika min Allah Ta'ala wa yazidu min basiratika bi uyubi nafsik. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ilmu yang bermanfaat yaitu adalah ilmu yang titik. Mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal lagi berkah dan melimpah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah. Ala hadhihi wa kullu man nabiy sallallahu alaihi wa sallam ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.